Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita, SST MKM. Saat ini saya menjadi dosen di Akademi Kebidanan Krisusada sejak tahun 2008. Di kampus ini saya mengajar beberapa mata kuliah yang tentunya sesuai dengan bidang ilmu saya. Di antaranya adalah mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus, dan Asuhan Kebidanan Nifas. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Tentunya dengan menggunakan prinsip DIA, artinya yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mata kuliah ini beban SKS-nya sebanyak 5 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen, diantaranya ada saya, Dewi Puspita, SST MKM, ada Ibu Lisa Saknil, SST MKes, Ibu Eni Rawati, SST MKM, dan Ibu Suharti, SST MKes. Capaian pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yaitu mampu melakukan asuhan pada ibu hamil dengan menggunakan pantom dan mampu memecahkan masalah pekerjaan dalam asuhan kebidanan kehamilan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri, dan mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan serta mengidentifikasi penyimpangan kelainan pada kasus kehamilan, serta melakukan dokumentasi asuhan kebidanan sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi. Mata kuliah ini dibuat menjadi 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan untuk proses pembelajaran dan 2 kali pertemuan untuk dilakukan evaluasi, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bahan kajian pada kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar ibu hamil, evidence based dalam asuhan kehamilan. Selanjutnya adalah asuhan kehamilan kunjungan awal dan kunjungan lanjutan, prosedur keterampilan dasar dalam asuhan kehamilan, pengenalan tanda bahaya, komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, serta manajemen asuhan kehamilan. Dan diakhiri bahan kajiannya yaitu dengan dokumentasi asuhan kehamilan. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah saya menggunakan PowerPoint, modul, GCR, Zoom, WhatsApp group, dan tentunya perangkat kerasnya yaitu saya menggunakan laptop, LCD, pantom ibu hamil, dan alat atau set antenatal care. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah tatap muka, tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang disertai nilai tugas dan atau kuis. Di dalam ujian akhir semester, tentunya kami sebagai tim Asuhan Kebidanan Kehamilan mengupayakan untuk dapat bisa menghadirkan pasien yang sesungguhnya dalam kondisi hamil sesuai dengan kebutuhannya. Artinya adalah berarti kita menghadirkan ibu hamil bisa di trimester 2, bisa di trimester 3, sesuai dengan kebutuhan pada saat kita akan melakukan evaluasi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi di pertemuan kedua, yaitu dengan bahan kajiannya kebutuhan dasar ibu hamil.
Baiklah, mari kita sama-sama menyimak cuplikan pembelajaran saya tentang kebutuhan dasar pada ibu hamil. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini belajar sama Bu Dewi ya. Tentunya kalian jangan lupa mengisi link presensi terlebih dahulu. Sudah Ibu share di GCR linknya. Nanti kalian masuk ke situ untuk diisi kegiatan hari ini, pokok bahasannya apa, dan keterangannya kalian apa ya. Berarti ini hadir semua kah? Hadir ya? Hadir Bu. Baik, sebelum ke materi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Di layar kalian tampak? Sudah muncul? Sudah Ibu. Baik, oke. Di layar ada asuhan kebidanan kehamilan. Sebelumnya Bu Dewi ingin bertanya terlebih dahulu. Pertemuan minggu lalu kita belajar apa ya? Siapa? Belajar Dahlia? tentang, iya Bu. Boleh. Belajar apa tentang faktor yang mempengaruhi kehamilan Bu. Oke, apa saja yang dibahas kemarin itu di dalamnya? Ada faktor fisik, faktor psikis, faktor lingkungan, dan sosial budaya Bu. Oke, pintar ya. Berarti yang lain sama ya? Kemarin kita ngebahas itu kan terakhir? Iya Bu. Oke, ya. Jadi kemarin minggu lalu kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Hari ini kita membahas masih nyambung dengan minggu kemarin, yaitu kebutuhan dasar pada ibu hamil. Ini ada gambar di sini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini? Marcel mungkin bisa menjawab apa sih yang ada di gambar ini? Bercerita tentang apa? Itu Ibu yang sedang hamil ya Bu? Ibu sedang hamil, betul sekali Ibu sedang hamil. Oke, terima kasih Marcel. Ada Maharani. Ada tak Maharani? Ada Bu. Oke, Rani. Selain ibu hamil yang tadi Marcel sampaikan, kira-kira Rani bisa menyimpulkan apa dari gambar ini? Ibu hamil sama janinnya Bu, disayangi sama ibunya. Oke, ya. Ibu hamil bersama janinnya yang disayangi oleh ibunya karena ibunya ngasih lambang love ya. Berarti terlihat ibunya menyayangi janinnya. Oke, masih lingkupnya itu juga sama. Nanti kita lihat Bu Dewi akan membahas hal ini, yaitu kebutuhan dasar ibu hamil ya. Apa saja sih di dalamnya kebutuhan dasar ibu hamil itu? Oke, dari kebutuhan dasar ibu hamil, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil. Indikatornya adalah berarti Anda nanti ketepatan menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil. Jadi harus tepat. Apa sih kebutuhan ibu hamil itu adalah sebuah indikator bahwa capaian pembelajarannya tercapai.
Oke, di sini ada gambar. Gambar seorang ibu yang lagi apa aja ya? Ada yang bisa bercerita mungkin? Dita ada gambar apa aja di sini, Dit? Seorang ibu hamil yang memperhatikan nutrisinya, Bu. Yang memperhatikan nutrisinya, karena terlihat ada sayur dan buah ya, Dita ya? Iya, Bu. Oke, betul. Ini ada ibu hamil yang pegang troli untuk belanja. Ada juga ibu hamil yang memang dia lagi apa nih sama suaminya ya, bahwa bayinya sepertinya sangat didambakan. Oke, kebutuhan ibu hamil itu banyak. Penjelasannya ada beberapa poin yang harus dijelaskan, tetapi di pertemuan kali ini Bu Dewi hanya menjelaskan yaitu diet makanan, kebutuhan energi, istirahat dan rekreasi, dan senam hamil saja. Yang lainnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mulai pada diet makanan. Ada yang diet nggak di antara kalian? Ada, Bu. Diet, Reza diet. Kenapa, Za? Diet? Enggak, Bu, nggak diet, Bu. Oh, nggak diet. Oke, kirain diet. Diet pengen kurus. Ya, oke. Diet makanan pada ibu hamil ini yaitu bahwa kebutuhan makanan itu mutlak harus dipenuhi oleh ibu hamil ya. Karena kebutuhan ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tidak hanya untuk ibu, tetapi kebutuhan nutrisi untuk janinnya juga. Kalau misalnya si ibu nanti nutrisinya berkurang atau tidak terpenuhi, maka akan terjadi sesuatu pada ibu dan pada janinnya. Kalau pada janin bisa jadi dia IUGR, intrauterine growth retardation, atau pertumbuhan janin terhambat. Yang kedua adalah untuk ibu. Ibu bisa terjadi inersia uteri ya, atau terjadi perdarahan pada saat pasca bersalin dan bisa terjadi sepsis. Di diet makanan ini juga tentunya kita harus melakukan pengolahan makanan yang tepat. Pengolahan makanan yang tepat itu yaitu kayak sayuran, buah-buahan, penyajiannya itu harus tepat agar manfaat dari komposisi makanan itu bisa diabsorpsi oleh ibu, jadi nggak rusak di dalam proses perjalanan pada saat memasak ya, dalam pengelolaan masakan atau pengelolaan menu. Jadi pengolahan makanan yang harus tepat. Dan tentunya pada diet makanan di sini adalah agar kita bisa juga memantau kebutuhan ibu itu melalui IMT ya. Rumus IMT di pelajaran yang sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan, yaitu rumus IMT itu apa ya? Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat atau seperti apa? Maharani, seperti itu kah? Iya, Bu. Ya, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Oke, di sebelah kanan kita semua ada tabel klasifikasi, yaitu untuk indikator bahwa dia IMT atau indeks massa tubuhnya masuk ke dalam kategori mana. Ada normal, ada kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Nanti kalian bisa pelajari sendiri, dan cara menghitungnya adalah seperti itu ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ingat-ingat ya, biar nanti hasilnya berapa, apakah saya masuk ke dalam kategori kurus, atau underweight, normal, atau overweight atau obesitas ya. Jadi pas mau diet itu, oh iya saya sudah normal, artinya kecukupan gizi saya sudah terpenuhi. Itu untuk rumus IMT. Selanjutnya adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi untuk ibu hamil ini adalah tentunya ada takarannya. Mulai dari kebutuhan kalori, protein, zat besi, asam folat, dan kalsium.
Ini mungkin akan lebih tergambar nanti oleh kalian itu pada saat di mata kuliah gizi. Jadi nanti di mata kuliah gizi itu akan dibuatkan ilustrasi atau yang sesungguhnya adalah kalian akan praktek untuk bisa membuat menu yang seimbang untuk ibu hamil. Kebutuhan kalorinya berapa, proteinnya misalnya dagingnya, tahunya, tempenya, berapa ukurannya gitu kan, seperti itu. Sayurannya berapa banyak untuk memenuhi kebutuhan zat besi dan asam folatnya. Begitupun misalnya dengan kalsiumnya ditambahkan dengan susu atau dan sebagainya yang mengandung kalsium. Karena kebutuhan energi ini ternyata memang diperlukan sama ibu hamil untuk mencegah terjadinya salah satu adalah anemia, terus lagi perkembangan janin gitu kan ya, dan tentunya untuk pertumbuhan tulang baik untuk ibu maupun untuk janinnya. Jadi ini kebutuhan energi juga sangat penting untuk ibu hamil. Oke, tadi diet makanan dan nutrisi. Ini ada gambar yang menampilkan ibunya mau kemana ya? Kira-kira mau kemana nih? Siapa nih? Hasna, mana ada Hasna nggak? Ada, Bu. Din, ini apa? Ibunya mau kemana menurut kamu? Ini mau pergi rekreasi. Pergi rekreasi, ya sepertinya ya mau rekreasi. Dina suka rekreasi nggak? Suka, Bu. Suka. Oke. Kita ngebahas istirahat dan rekreasi. Oke, kita klik dulu ya. Istirahat dan rekreasi. Nah, istirahat yang cukup sangat dianjurkan untuk ibu hamil terutama di trimester 3. Tetapi di trimester 1 dan di trimester 2 juga memang diperlukan untuk ibu hamil ya. Selanjutnya adalah tentunya si ibu di sini adalah posisi tidur. Posisi tidur itu dianjurkan miring ke kiri. Miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Kira-kira Marcel, kenapa sih ibu hamilnya harus miring ke kiri? Untuk memberikan oksigen kepada janinnya, Bu. Oke, betul. Jadi biar aliran oksigennya berjalan dengan baik ya, kebutuhan oksigen pada janinnya terpenuhi. Dan selanjutnya adalah tentunya ibu hamil juga butuh rekreasi sama seperti Dina tadi, gitu kan, untuk menyegarkan pikiran dan perasaannya. Tetapi di dalam proses rekreasi itu harus juga diperhatikan lamanya perjalanan ya. Jadi jangan juga ibu hamil itu disamakan seperti ibu tidak hamil. Jadi hindari duduk terlalu lama. Terus lagi kalaupun ia perjalanan berarti setiap 2 jam perjalanan istirahat terlebih dahulu minimal 10 menit ya biar ibunya tidak kelelahan. Ini ada gambar lagi. Kalian suka olahraga nggak? Enggak. Olahraga apa yang kalian suka? Enggak juga. Enggak. Oke, kalian olahraganya kayaknya di tempat tidur aja ya, main HP ya. Oke, di sini olahraga. Jadi olahraga itu dibutuhkan juga untuk ibu hamil, yaitu diantaranya adalah melakukan senam hamil ya. Manfaat dari senam hamil adalah melancarkan sirkulasi darah, nafsu makan bertambah, pencernaan menjadi lebih baik, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Itu adalah salah satu diantaranya manfaat dari senam hamil. Tetapi harus diperhatikan pada saat kita menganjurkan ibu senam hamil, ibu harus dimonitor oleh tenaga kesehatan. Ya, minimal sama bu bidan dipastikan dulu keadaan umum ibu dan keadaan umum janinnya dalam kondisi baik-baik saja. Tanda-tanda vital ibu normal, DJJ janin juga normal, terus juga ibu tidak ada riwayat perdarahan, ibu juga tidak ada riwayat anemi gitu kan dan sebagainya, sehingga senam hamilnya manfaatnya bisa didapat oleh ibu. Jadi nanti adik-adik perhatikan ya, kalau mau mengajak senam hamil dipastikan ibunya dalam kondisi baik-baik saja, janinnya pun dalam kondisi baik-baik saja. Oke, Bu Dewi balik nanya nih,
Kira-kira pentingnya rekreasi untuk ibu hamil apa ya? Maharani mungkin penting nggak? Terus pentingnya apa? Penting, Bu. Penting ya? Buat mengurangi stres ibu hamil, Bu. Mengurangi stres ibu hamil, betul ya. Jadi kalau kita butuh rekreasi, ternyata ibu hamil juga sama seperti kita yang tidak hamil untuk menghilangkan stresnya. Oke, terima kasih Rani. Oke, Bu Dewi balik bertanya lagi ke siapa ya? Kira-kira kebutuhan fisik ibu hamil yang barusan kita bahas itu apa saja ya? Baru aja lewat. Ada yang ingat? Siapa? Dahlia mungkin? Senam hamil, Bu. Senam hamil. Oke, ada lagi yang mau menambahkan selain senam hamil, kita ngebahas apa tadi di awal? Marcel bisa jawab? Selain senam hamil apa lagi? Rekreasi bisa, Bu. Rekreasi, ya. Jadi senam hamil, rekreasi. Terus yang tadi kita sampaikan, kita bahas adalah diantaranya yaitu tentang diet makanan. Terus apa lagi? Kebutuhan energi, istirahat dan rekreasi, dan Senam hamil. senam hamil. Oke. Oke, Bu Dewi ngasih kuis ke kalian. Silahkan dibaca soalnya. Siapkan kertas 1 lembar atau kalkulator, lalu jawab dari pertanyaan di bawah ini. Nggak usah dijawab sekarang, nanti kalau udah Bu Dewi closing baru kalian jawab ya. Nanti jawabannya, siapa yang cepat ngirim WA duluan, berarti dialah pemenangnya. Ya, kuisnya adalah memberikan nilai bobot penilaian evaluasi untuk hari ini ya. Seperti itu, nanti lewat WA saja ya, Japri sama Ibu. Kalau lewat di grup nanti temennya bisa nyontek. Nih soalnya adalah seperti ini. Orang perempuan hamil 36 minggu, langsung kalian tulis aja, berat badannya 75, tinggi badannya 175. Tadi Bu Dewi udah nanya nih sama Maharani, rumusnya apa IMT gitu kan ya. Nanti silakan kalian hitung dan isi langsung chat Ibu ya, Japri. Udah ditulis? Sudah? Oke. Udah, Bu. Oke, ini sebetulnya ada video, tapi Bu Dewi skip saja karena ini apa namanya, sebetulnya kita berjoget-joget ria ya. Tapi kalian tadi sepertinya Ibu lihat sudah olahraga di pagi hari, jadi energinya nanti habis untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin Bu Dewi cukupkan sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa persiapkan untuk pertemuan minggu depan, yaitu masih berhubungan dengan kebutuhan dasar pada ibu hamil lanjutannya. Jadi kalian belajar dipersiapkan dengan baik. Cari referensinya sesuai dengan yang sudah Bu Dewi share di RPS di saat pertemuan awal ya. Jadi silakan kalian baca di situ agar nanti pada saat kita diskusi lebih lebih mudah dipahami. Oke, cukup hari ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Udah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, Bu Dewi ucapkan terima kasih untuk hari ini dan Bu Dewi akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke.